Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Laras selaku pengampu mata kuliah Timur Tengah dan juga selamat datang kepada para peserta webinar. Hari ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Stefani, Rizky, Syeti, Vidya, Rahma, Teddy, Ray, Dinawati, Aditya, Andi, Dwi Rizky, dan Cynthia akan mempersembahkan webinar dengan judul Kebangkitan Nilai Islamisme melalui Revolusi Arab Spring di Timur Tengah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya menyerahkan kepada moderator kita, Teddy Chandra. Baiklah, terima kasih Stefani Valencia Halim. Nah, perkenalkan nama saya Teddy Chandra. Saya hari ini akan menjadi moderator pada acara webinar kita pada hari ini. Webinar kita pada hari ini akan mengangkat tema tentang the changing face of Arab culture dengan judul Kebangkitan Islamisme melalui Revolusi Arab Spring di Oh my God. Maaf karena sinyal saya putus. Saya ulangi lagi melalui hasil juga sampai kebaikan materi tadi. Saya memberikan waktu kepada kalian berdua 30 menit dimulai dari sekarang. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teddy selaku moderator. Sebelumnya, sebagaimana telah disampaikan, bahwa tema kita kali ini akan membicarakan tentang posisi perubahan budaya di negara-negara Arab dengan judul Kebangkitan Islamisme melalui Revolusi Arab Spring di Timur Tengah. Nah, pada dasarnya, pengangkatan judul dalam webinar kali ini tersebut difaktori oleh dua hal. Pertama, adanya pengaruh dan peranan aktor yang besar dari budaya masyarakat dan budaya pemerintahan, sehingga menjadi salah satu urgensi kami untuk memilih judul webinar ini. Dikarenakan negara-negara Arab di sini yang kita highlight seperti negara Tunisia, negara Mesir, Suriah, Arab, Libya, dan negara lainnya merupakan negara-negara yang pernah menjadi korban dari rezim otoriter selama kepemimpinan negara-negara Arab yang didominasi oleh agama Islam. Oleh karena itu, selama puluhan tahun dalam tatanan rezim otoriter tersebut mengakibatkan banyaknya korban dari ketidakadilan maupun dari ketidaktransparan informasi dari pihak pemerintah serta banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara-negara Arab tersebut. Sehingga muncullah adanya sebuah gerakan-gerakan demonstran nantinya yang akan berakibat pada sebuah fenomena revolusi Arab Spring pada tahun 2011. Langsung saja saya akan serahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan bagian latar belakang. Silakan Uti. Baik, terima kasih kepada Resi yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku pembicara dalam webinar ini. Nah, langsung saja saya mulai memasuki pada sesi latar belakang. Nah, latar belakang ini saya akan menjelaskan mengenai Arab culture itu sendiri. Arab culture itu artinya budaya Arab ya, teman-teman. Nah, Arab culture itu terbagi menjadi dua, yaitu ada Arab tradisional sama Arab modern. Nah, kalau Arab tradisional ini maksudnya adalah tradisi Arab di masa lalu atau sebelum Arab itu bangkit dari adanya sebuah pergerakan revolusi. Nah, dari Arab tradisional itu sendiri, saya akan mulai menjelaskan dari karakteristik dari budaya Arab tradisional dalam masyarakatnya. Masyarakat Arab tradisional itu sendiri cenderung mempercayai kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang mereka telah lama kagumi atau mereka agungkan, di mana nilai-nilai ini mereka mengatasnamakan adanya unsur-unsur keagamaan atau nilai-nilai Islami. Kemudian nilai-nilai tersebut mereka terapkan dalam berbagai bidang kehidupan nih teman-teman, baik bidang kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan hukum di Arab itu sendiri. Dengan adanya karakteristik dan pengagungan terhadap nilai-nilai tersebut, masyarakat Arab tradisional itu kami menilai lebih cenderung bersifat tertutup, karena mereka hanya berinteraksi
antara masyarakat Arab yang satu dengan masyarakat Arab yang lainnya. Hal itu kenapa sih bisa terjadi? Dikarenakan pada masa Arab tradisional itu mereka belum mempunyai wadah yang memadai untuk dapat saling melakukan sesi diskusi ataupun saling dapat melakukan sesi melakukan tukar pemikiran, kemudian ide dan lain sebagainya. Mereka hanya dapat berinteraksi dengan antara sesama masyarakatnya saja, tetapi dalam masyarakat internasional itu mereka belum ada wadahnya dahulu. Nah, kemudian dengan adanya karakteristik yang erat di dalam internal mereka, menyebabkan muncul nih adanya suatu nilai-nilai etnosentrisme. Apa sih etnosentrisme itu? Etnosentrisme itu adalah suatu sikap yang meyakini bahwa kelompok Arab itu lebih baik daripada kelompok lainnya. Jadi mereka dahulu tuh masih lebih ke arah superior atau merasa lebih tinggi daripada kelompok lainnya. Makanya mereka sulit untuk berinteraksi dengan masyarakat internasional dahulu. Kemudian dengan adanya kondisi geografis masyarakat Arab itu kan dahulu seperti yang kita ketahui hidupnya nomaden atau berpindah-pindah dengan keadaan yang tandus serta gersang didominasi oleh gurun pasir, belum adanya gedung-gedung pencakar langit yang tinggi berkembang di sana membuat karakteristik masyarakat Arab di masa tradisional itu lebih keras dan cenderung ingin melakukan perubahan ataupun melakukan penuntutan apabila mereka dihadapi nih dengan suatu kebiasaan yang sangat berbeda dengan keyakinan mereka. Nah, next lagi. Nah, dari budaya masyarakat Arab tradisional itu sendiri, di sini kami sorot dari kasus seorang warga Tunisia yang bernama Muhammad Bouazizi. Walaupun Muhammad Bouazizi ini bukan merupakan masyarakat Arab secara langsung, tetapi warga negara Tunisia yang berada di Afrika, namun secara tidak langsung dia terdampak nih dengan adanya karakteristik budaya Arab tersebut, yang karena mereka itu saling berdampingan satu sama lain. Dengan adanya hal tersebut, Muhammad Bouazizi pada tanggal 17 Desember 2010 ini memicu suatu pergerakan karena beliau ini merasa bahwasanya dihadapi oleh suatu peristiwa yang sangat bertentangan dengan keyakinannya. Apa sih peristiwa itu? Di mana peristiwa itu adalah dia mendapatkan perlakuan diskriminasi nih dari aparat Tunisia, di mana dia dilarang untuk melakukan kegiatan berdagang, sehingga sulit sekali untuk mencapai suatu kesejahteraan kehidupan. Makanya dia melakukan pergerakan dengan menuntut perubahan pada pemerintah Tunisia itu tersebut dengan membakar dirinya sendiri. Aksi pembakaran diri sendiri tersebut akhirnya pun memicu kelompok-kelompok masyarakat Arab tradisional lainnya untuk melakukan perlawanan terhadap rezim yang ada di Arab tradisional tersebut. Akhirnya masyarakat Arab tradisional perlahan-lahan mulai tersadar bahwasanya nilai-nilai yang mereka selama ini yakini itu harus langsung mereka tinggalkan karena tidak bisa sejalan dengan keadaan yang terjadi di sistem politik internasional yang sedang berlangsung. Kemudian next. Kemudian di sini saya langsung saja memasuki pada pembahasan karakteristik budaya pemerintah Arab tradisional itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, karakteristik budaya pemerintah Arab tradisional itu kan terdiri berbagai macam rezim yang otoriter atau diktator. Nah, di sini kami mengambil suatu kasus nih dari rezim yang diktator itu tersebut. Next. Di mana kami meng-highlight kasus Muammar Gaddafi, yaitu rezim yang berkuasa di negara Libya. Beliau ini telah lama berkuasa di Libya dahulu sebelum berhasil digulingkan oleh pihak asing, dikarenakan beliau itu berkuasa selama 40 tahun lebih, tidak digantikan oleh presiden-presiden selanjutnya. Beliau ini berhasil menguasai kehidupan politik Libya di bidang legislatif, eksekutif, kemudian yudikatif. Dengan adanya penguasaan di bidang tersebut membuat beliau ini bisa lebih leluasa nih menguasai pemerintahan Libya. Gimana sih penguasaannya tersebut? Di mana beliau berhasil membuat suatu ketetapan bahwasanya partai politik itu dilarang di sana sehingga tidak ada platform bagi masyarakat untuk mengajukan kebebasan berpendapat di negara Libya tersebut. Dengan adanya kekuasaan yang bersifat tunggal ataupun bersifat diktator tersebut membuat resistensi korupsi dan ketidaksejahtera yang terjadi di antara masyarakat Libya itu terjadi. Mereka mengalami suatu kemunduran di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, dan politik.
mereka sulit sekali untuk merasakan kesejahteraan dikarenakan adanya elit-elit penguasa yang berasal dari keluarga Qaddafi ini sendiri. Mengapa elit-elit berkuasa itu bisa dapat tetap eksis di sana? Karena peran Qaddafi itu sendiri, di mana dia memanfaatkan minyak yang ada di Libya itu untuk keuntungan keluarga sendiri, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan negara Libya. Kemudian selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sesi ini kita akan langsung saja memasuki karakteristik budaya masyarakat Arab modern. Kalau Arab modern ini pasti yang sedang terjadi saat ini kan, maksudnya sampai terjadi saat ini. Nah, Arab modern itu cenderung lebih sadar bahwasanya mereka ini harus mulai meninggalkan nilai-nilai yang bersifat teokrasi atau nilai-nilai yang berhubungan dengan keagamaan, di mana dalam hal ini masyarakat Arab modern mulai terpengaruhi adanya nilai-nilai demokrasi ataupun liberal sekuler, di mana masyarakat Arab modern ini mulai sadar bahwasanya mereka harus terbebaskan dari rezim-rezim yang otoriter tersebut. Kenapa sih mereka harus merasa bebas? Karena dengan adanya rezim otoriter tersebut, hak asasi manusia mereka itu sulit untuk diwujudkan. Mereka juga sulit untuk mengalami suatu kesejahteraan hidup. Makanya mereka ingin terbebaskan dengan adanya perubahan terhadap munculnya nilai-nilai demokrasi yang ada di masyarakat Arab tersebut. Kemudian, dengan adanya pemunculan Arab modern ini mengakibatkan muncul juga platform yang bisa untuk melakukan sharing, diskusi, kebebasan berpendapat masyarakat Arab modern tersebut, di mana masyarakat Arab modern ini mendapatkan suatu platform seperti Al Jazeera, yaitu berita yang berasal dari Timur Tengah. Mereka di situ dapat saling membagikan ide, kemudian membagikan pendapat, bahkan mengkritik pemerintah. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kritik pemerintahnya tuh ada yang bersifat provokatif, sehingga dengan ada sifat provokatif tersebut mempengaruhi nih masyarakat lainnya untuk berubah, untuk bangkit, melakukan perubahan. Misalnya dari Tunisia tadi berhasil sampai ke Mesir pada tanggal 11 Desember 2011 atas penggulingan rezim Husni Mubarak. Nah, dengan adanya karakteristik modern tersebut di masyarakat, next. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya di sini masuk ke dalam budaya pemerintah Arab modern itu sendiri. Nah, budaya Arab modern di masa pemerintahan itu cenderung mulai berubah dari teokrasi yang seperti saya bilang sebelumnya tersebut dalam unsur-unsur agama mengarah ke nilai yang monarki atau kerajaan, dan sekarang berkembang ke arah sekuler. Di mana sekuler itu apa sih, teman-teman? Sekuler itu adalah suatu negara ini memisahkan antara permasalahan agama dengan negara. Nah, dengan adanya sekulerisme tersebut yang muncul di Arab modern ini membuat budaya pemerintah Arab tuh bersifat terbuka. Mereka bahkan sampai bisa melakukan kerjasama dengan siapa saja, dengan pihak internasionalnya saat ini, di mana misalnya mereka tidak hanya tergabung di lembaga organisasi kerjasama Islam atau OKI saja, tapi mereka tuh bisa berinteraksi di United Nations ataupun PBB dan badan-badan lainnya. Dengan adanya kerjasama tersebut, negara-negara Arab seringkali menerima bantuan nih dari pihak-pihak lainnya. Misalnya sampai saat ini negara Uni Emirat Arab kan berhasil kembali melakukan hubungan dengan Israel pada beberapa pemberitaan waktu lalu. Kemudian selanjutnya, next. Nah, dari webinar pada kali ini dengan adanya latar belakang Arab culture atau kebudayaan Arab tersebut, muncullah pertanyaan, bagaimana sih proses kebangkitan Islamisme melalui revolusi Arab Spring di Timur Tengah? Next. Sebelum memasuki pembahasan dalam pertanyaan yang telah saya sebutkan tadi di webinar kali ini, kami telah melakukan literatur review nih teman-teman, agar memperkuat pembahasan webinar pada hari ini. Literatur review yang pertama itu berjudul The Arab Spring, membaca kronologi dan faktor penyebabnya. Penulisnya itu Ahmad Saide dan kawan-kawan dari Universitas Gadjah Mada. Next.
Nah, di literatur pertama itu menjelaskan adanya suatu mengenai Arab Spring, di mana menurut literatur pertama, Arab Spring itu merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi masyarakat Arab tersebut, di mana Arab Spring itu tidak serta-merta seperti yang kita pikirkan nih, di mana Arab Spring kita pikirkan bisa jadi kan hanya pemberontakan semata sampai merenggut nyawa. Nah, bagi masyarakat Arab ini sendiri itu sangat penting, karena dengan adanya Arab Spring, mereka dapat terbebaskan dari rezim otoriter, kemudian terbebaskan dari rezim yang mengekang kebebasan berpendapat mereka. Karena mereka sadar, mereka itu sebagai bagian juga dari manusia, di mana manusia itu kan harus hidup selayaknya, hak asasi mereka harus dipenuhi, makanya Arab Spring itu berhasil muncul di Arab. Nah, Arab Spring ini pun kemudian berdasarkan literatur jurnal ini, dinyatakan bahwasanya berdampak ke negara yang satu ke negara lainnya. Ini kayak istilahnya efek domino, di mana apabila negara yang terjadi telah mengalami Arab Spring, negara lainnya pun juga mengalami hal tersebut. Mengapa sih bisa terjadi? Karena banyaknya kekejaman yang dilakukan oleh rezim-rezim otoriter pada zaman dahulu yang sifatnya itu sama, hanya ingin mementingkan dirinya sendiri atau keyakinan yang mereka yakini dalam unsur-unsur tradisional yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan ingin meningkatkan perekonomian bagi keluarganya sendiri. Nah, dari literatur review ini terdapat perbedaan nih teman-teman. Dari jurnal yang ini, bisa teman-teman telusuri selanjutnya, jurnal ini tuh memiliki keunikan dari jurnal lainnya karena terdapat data atau tabel angka-angka. Kenapa sih dengan adanya data itu sangat penting? Karena dapat lebih mudah dipahami oleh kita. Kan Arab Spring itu sangat panjang ceritanya. Apabila kita melihat data-data yang valid ataupun terstruktur dari tahun sekian ke tahun sekian, itu menurut kami akan lebih mudah dipahami apabila tidak hanya sekadar informasi-informasi di pemaparan jurnal tersebut. Nah, next. Oke, literatur review yang kedua, saya bandingkan ini berjudul Arab Spring Islam dalam Gerakan Sosial dan Demokrasi Timur Tengah. Nah, literatur kedua ini ditulis oleh Safira Elzada Yasmin dari Universitas Airlangga maksudnya. Selanjutnya, nah, di literatur kedua ini cenderung lebih menampilkan sebuah materi yang percaya bahwasanya Arab Spring itu bukan semata-mata Islamic Spring, bukan mengatasnamakan agama. Mereka itu tidak serta-merta ingin memprovokasi suatu agama tertentu, tetapi Arab Spring itu sejatinya merupakan suatu pergerakan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Arab itu sendiri. Mereka ingin terjadinya perubahan, bukan serta-merta meninggalkan atau menciderai unsur-unsur agama yang mereka yakini. Jadi dengan adanya keterkaitan Arab Spring dan Islam ini sebagai bentuk gerakan sosial dan demokrasi di Timur Tengah merupakan suatu bentuk yang mengangkat derajat masyarakat Arab yang sebelumnya tersiksa oleh rezim-rezim yang kejam dan otoriter tersebut. Nah, yang membedakan dari jurnal ini dengan jurnal yang lainnya itu adalah jurnal ini tuh cenderung lebih banyak membandingkan dengan literatur review lainnya dan terdapat minim data sehingga kita lebih agak lama sedikit untuk bisa memahami pembahasan dari jurnal ini. Kemudian next. Oke, langsung saja. Sebelumnya maaf. Langsung saja di sini kita masuk ke dalam konsep konstruktivisme. Nah, konsep konstruktivisme ini kami gunakan dalam mengaitkan atau menganalisis pembahasan yang sedang kami bahas dalam webinar kali ini, di mana konstruktivisme itu adalah pandangan yang meyakini bahwa sejarah ataupun masyarakat dan adanya pemahaman ide dan nilai-nilai yang terjadi itu merupakan bagian dari peristiwa internasional. Jadi peristiwa internasional itu tidak dapat serta-merta terjadi begitu saja, tetapi adanya terjadi interaksi antara aktor, negara, dan negara, di mana pendapat tersebut kami dapatkan berasal dari Robert George dan George Sorensen. Nah, selanjutnya di sini konstruktivisme akan lebih mudah kita pahami dalam mengaitkan peristiwa Arab Spring ini karena sejarahnya tadi yang saya sebutkan panjang sekali. Dengan adanya proses konstruktivis atau kita membangun suatu konstruksi yang kita yakini, maka pemahaman terhadap Arab Spring dan nilai Islamisme di dalamnya akan lebih mudah.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Reski. Baik, terima kasih kepada Uti. Langsung saja, saya akan melanjutkan dari pembahasan pemilihan salah satu teori dalam studi kajian hubungan internasional, yaitu konstruktivisme. Untuk pemilihan teori dari konstruktivisme ini sendiri, sebenarnya kami memiliki 3 alasan utama. Yang pertama itu, kita memilih teori konstruktivisme untuk menganalisis adanya permasalahan revolusi Arab Spring di Timur Tengah, karena ini hadir, teori ini sebagai bentuk kritikan pada masa pimpinan otoriter di negara-negara Arab. Sebagaimana halnya yang telah akan saya jelaskan, bahwa terjadi banyak sekali keadaan di mana terjadi pelanggaran hak asasi manusia di sana. Yang kedua adalah alasan kami karena pandangan konstruktivisme ini juga percaya bahwa sistem anarki, monarki, ataupun bahkan teokrasi ini adalah berasal dari ciptaan negara itu sendiri. Artinya adalah negara lah salah satu aktor yang akan melakukan bentuk penerapan sistem pemerintah seperti apa yang akan digunakan oleh mereka. Oleh karena itulah ini menjadi suatu kritikan juga dalam penggunaan teori konstruktivisme. Yang ketiga, kita memilih teori konstruktivisme ini dikarenakan kita melihat dan menggunakan pandangan dari Alexander Wen, yaitu merupakan salah satu penulis artikel berpengaruh dalam teori konstruktivisme, yang menyatakan bahwa interaksi menciptakan identitas yang mendefinisikan kepentingan. Artinya adalah setiap interaksi yang dilakukan antara pihak pemerintah ke rakyat mereka akan memunculkan adanya feedback antar kedua belah pihak tersebut. Namun ketika interaksi yang dilakukan oleh pihak pemerintah tidaklah sesuai dengan harapan rakyatnya atau bahkan bersifat memaksa dan menekan dari mental rakyat tersebut, justru nanti feedback yang akan didapatkan malah hal-hal yang bersifat konservatif, hal-hal yang bersifat brutal. Maka tidak heran apabila muncul adanya istilah-istilah kudeta dalam masa pemerintahan rezim otoriter di negara-negara Arab. Oleh karena itulah, pemilihan dari teori konstruktivisme ini akan mampu untuk menjelaskan bagaimana nantinya fenomena kebangkitan Islamisme melalui revolusi Arab Spring di Timur Tengah tersebut untuk menjelaskan keterkaitannya antar satu sama lain. Baik, selanjutnya, next. Kita akan melihat untuk pembagian bagaimana sebenarnya bentuk Islamisme yang kami maksudkan di sini dalam webinar kali ini. Next. Pertama, sebelum masuk kepada pembahasan bagaimana Islamisme itu muncul pada status quo, karena kita pertama harus sadar dulu bahwa negara di sini merupakan salah satu aktor yang berperan dalam sebuah tatanan pemerintahan di negara-negara tertentu. Oleh karena itu, sebenarnya kami percaya bahwa aktor itu yaitu berupa pemerintahan, harus bisa sebenarnya menstabilkan kondisi yang ada di dalam negara mereka, baik secara internal ataupun eksternal. Dalam hal ini kita akan membicarakan konteks baik itu di bidang keamanan, bidang politik, bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah kita percaya bahwa bentuk dari adanya kegagalan dari sistem otoriter yang ada di negara-negara Arab ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan dan ketidakstabilan dalam mengontrol kekuatan civil society-nya. Sehingga upaya yang harusnya dilakukan oleh setiap negara tersebut untuk membuat state making yang baik, malah berujung kepada state breaking yang buruk, karena ia telah gagal untuk bagaimana merancang sistem pemerintahan yang baik dan ideal untuk rakyat mereka. Justru dengan adanya bentuk-bentuk dari rezim otoriter ini menuai kritik yang banyak sekali. Nah, salah satunya munculnya adanya keberadaan Islamisme. Islamisme ini sendiri kami membagi menjadi 3 definisi secara keseluruhan. Yang pertama adalah kita menganggap bahwa Islam menjadi bagian gerakan sosial melalui ideologi, yaitu disebut sebagai Islamisme. Selain itu, kita percaya bahwa bentuk dari Islamisme ini sendiri juga terbentuk karena fenomena bonderan kelompok Islam, kemudian juga adanya nilai solidaritas yang terbentuk karena kebersamaan dan kemiripan keyakinan mereka dalam beragama, kemudian juga keberadaan dari Islamisme ini untuk mencapai tujuan politik mereka, yaitu ingin memperjuangkan keadilan nantinya. Dan oleh karena itulah nantinya pada kawasan Timur Tengah ini, Islam akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang lebih besar porsinya, karena pada dasarnya sebagian besar negara-negara yang ada di Timur Tengah tersebut memiliki keyakinan sebagai agama Islam dan membentuk sebuah kelompok-kelompok Islamisme yang tersebar di berbagai kawasan tersebut. Nah, setelah adanya bentuk dari istilah Islamisme itu tadi, ini akan mendukung bagaimana nantinya bentuk dari gerakan demonstran tersebut dilakukan pada kondisi lapangan pada saat itu, yaitu di tahun 2011, pertama kali terbentuknya fenomena Arab Spring di 3 negara utama, yaitu adanya negara Tunisia, negara Mesir, kemudian negara Suriah.
Dalam hal ini, revolusi Arab Spring juga mampu untuk menggambarkan bagaimana Islam menjadi lebih berpengaruh dari sebelumnya. Karena jika sebelumnya kita akan melihat kontekstual pada rezim otoriter, Islam hanya menjadi sebuah gambaran pegangan, baik itu sebagai keadaan yang mutlak ataupun sebagai pedoman yang mutlak. Namun nanti ketika sudah diperbarui dalam bentuk revolusi Arab Spring, keadaan dari kelompok-kelompok Islamisme tersebut akan lebih menjadi politik Islam yang akan lebih bermain mengikuti aturan dan menyesuaikan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Nah, kita akan masuk kepada kondisi-kondisi sosial politik negara-negara Arab. Sebelum kita akan membahas bagaimana sebenarnya sih proses dari faktor-faktor revolusi Arab Spring itu terbentuk. Nah, di sini mungkin teman-teman juga bisa lihat terdapat 3 negara yang kita highlight tadi yang sebagaimana telah disampaikan di awal sebagai parameter untuk pembahasan kali ini. Yaitu kita akan melihat adanya keberadaan dari negara Tunisia, negara Mesir, dan negara Suriah. Nah, kita akan melihat untuk pemilihan 3 negara ini, kenapa hanya 3 negara ini ditampilkan? Karena pada dasarnya 3 negara ini merupakan 3 negara yang menjadi sorotan keberhasilan yang begitu besar kasus pelanggaran hak asasi manusianya dan juga merupakan 3 negara yang berhasil menggulingkan rezim otoriternya pada saat itu. Nah, kita akan mulai membahas satu persatu dari mulai negara Tunisia. Negara Tunisia ini meskipun ia adalah negara di luar kawasan Timur Tengah, namun letak dari negara Tunisia ini mampu mempengaruhi bagaimana fenomena Arab Spring tersebut mampu mempengaruhi negara-negara yang ada di Timur Tengah. Negara Tunisia pada tahun 1991 yang dipimpin pada saat itu oleh rezim otoriternya Ben Ali pernah sampai membangkang ataupun menutup secara erat bagaimana adanya bentuk salah satu partai Ananda atau partai kebangkitan Islamis yang lebih demokratis, karena saat itu partai Ananda ini merupakan salah satunya partai yang lahir dari proses pemilu pertama di negara Tunisia tersebut. Oleh karena itu Ben Ali sangat marah. Kenapa? Karena ia tidak percaya pada hasil demokrasi, karena ia tidak menginginkan adanya sebuah gerakan-gerakan separatis yang sebenarnya hal tersebut bukanlah hal separatis, namun bagi dia karena dia adalah pemimpin otoriter pada saat itu, ia merasa itu adalah hal yang sangat salah. Kemudian dilanjutkan oleh pada kasus kedua, yaitu kasus Monsef Marzouki, yaitu saat Arab Spring naik adanya 1.000 tahanan politik yang dilakukan oleh zaman Ben Ali tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu 1.000 tahanan politik ini merupakan 1.000 tahanan yang berusaha untuk membentuk reformis atau perubahan yang lebih baik dengan memperjuangkan nilai-nilai freedom of speech ataupun freedom of action bagi mereka rakyat-rakyat kecil yang selama ini ditindas oleh pemerintah rezim otoriter mereka itu sendiri. Nah, bagaimana sih dengan kondisi kontekstual pada negara Mesir dan Suriah? Sama, kedua negara ini juga mengalami penindasan hak asasi manusia. Bahkan Mesir juga merupakan salah satu sorotan kasus hak asasi manusia yang melanggar secara berat. Karena pada dasarnya setiap warga yang berbicara di sana ataupun mengkritik pemerintahannya akan dianggap sangat berdosa, sangat salah, sehingga itu kemudian dibantai habis selama zaman pemerintahan yang cukup otoriter. Dan ini juga kita akan lihat kesamaannya dengan yang terjadi pada negara Suriah yang merupakan salah satu negara yang ada di kawasan Timur Tengah. Pasalnya negara Suriah ini telah menunjukkan juga tindakan yang itu seperti genosid tadi, yaitu membantai habis sebagian etnis, yaitu etnis yang tersorot dalam kasus kali ini pelanggaran hak asasi manusianya terhadap etnis Kurdi. Oleh karena itu kita akan mengenal, jika teman-teman tahu etnis Kurdi, itu sekarang menjadi etnis yang sangat minoritas karena pembantaian sangat begitu besar pada zaman rezim otoriter Presiden Bashar al-Assad tadi. Baik, selanjutnya kita akan mulai mengkaitkan nih, apa sih sebenarnya korelasi dari kehadiran Islamisme ini sejauh mana, mengapa bisa ada Islamisme dalam revolusi Arab Spring itu tadi. Nah, dari perspektif dan hasil analisis kami meyakini bahwa terdapat 2 hal yang menjadi posisi dan kedudukan Islamisme itu tadi. Pertama, mereka hadir melalui suara kelompok mayoritas masyarakat Islam. Yang kedua, mereka hadir melalui orasi ataupun demonstran yang digerakkan oleh solidaritas, karena keyakinan mereka yang sama tadi, itu seperti agama Islam. Selain itu, mereka juga memiliki tujuan sama untuk menentang dan menggulingkan atau melakukan aksi kudeta pada rezim otoriter di pemerintahan mereka. Nah, next. Kemudian kita akan melihat nih, masuk kepada pembahasan bagian faktor-faktor yang menjadi 3 faktor utama yang kami highlight di sini menjadi faktor terbesar dalam proses revolusi Arab Spring terjadi di kawasan Timur Tengah ataupun di luar Timur Tengah tersebut. Next. Pertama, kita akan melihat fakta bahwa lebih dari selama 40 tahun, rezim otoriter tersebut menguasai dan pemimpin yang terpilih bahkan tidak melalui proses pemilihan yang demokratis. Artinya adalah selama 40 tahun ini, warga negara mereka mulai sadar nih, mulai dari adanya pemberitaan media luar, mulai dari adanya isu-isu
perkembangan sistem global dari negara luar, mereka merasa tidak bisa survive dengan keadaan seperti ini ketika mereka selalu dijajah oleh pemimpin mereka sendiri, rezim otoriter yang sebenarnya tidak selalu benar pada setiap regulasi yang ia keluarkan. Yang kedua, alasannya adalah karena tiga negara tadi, seperti negara Tunisia, Mesir, dan Suriah tadi, merupakan tiga negara yang berhasil membangun rezim politik dengan sistem satu partai. Mereka melawan dan memperjuangkan keadilan suara mereka dengan membentuk partai politik, sebagaimana telah tercantumkan pada slide sebelumnya tadi. Dan ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh tiga negara tersebut untuk menggulingkan atau melakukan tindakan kudeta kepada negara-negara yang memiliki tingkat rezim otoriter yang tinggi dengan kasus pelanggaran HAM juga yang sangat tinggi tadi. Yang ketiga adalah adanya intensitas kasus krisis ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan sosial mendorong terjadinya gerakan demonstrasi. Mari kita bayangkan jikalau tidak ada satupun warga negara yang bisa bertahan jikalau negaranya sendiri tidak mampu untuk berperan membantu masyarakatnya. Bahkan dalam pekerjaan pun untuk mencari pekerjaan ataupun menghidupi kebutuhan lain mereka tidak bisa karena mereka bertentangan dengan aturan pemerintah tadi. Oleh karena itulah tiga alasan ini menjadi faktor utama terjadinya proses dari fenomena Arab Spring melalui dari adanya konsep Islamisme tersebut di negara-negara Timur Tengah ataupun pengaruhnya dari luar kawasan Timur Tengah tadi. Dan pada akhirnya kita akan menemukan dua output keberhasilan besar. Yang pertama, kita akan melihat bahwa adanya kebangkitan Islamisme melalui revolusi Arab Spring tadi akan bisa meraih keberhasilan mencapai goals, yaitu mencapai keadilan dan kebebasan individu dalam freedom of speech-nya mereka ataupun freedom of action-nya mereka dalam keseharian. Yang kedua, output keberhasilannya adalah dengan adanya kebangkitan Islamisme melalui revolusi Arab Spring tadi, negara-negara tadi mampu untuk meminimalisir pengangguran. Mereka juga mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan sosioekonomi mereka yang sempat bermasalah tadinya di skenario rezim otoriter tadi. Dan pada akhirnya mereka juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan relasi politik internasional mereka dengan negara-negara luar yang sebelumnya menganggap bahwa negara-negara dengan sistem otoriter ini terlalu bersifat tertutup atau mengisolasi diri mereka dengan erat. Oleh karena itu, kita melihat keberhasilannya itu pada salah satu contoh keberadaan dari Liga Arab tadi yang bisa mulai berinteraktif dan bisa mulai terbuka untuk mengadakan kerjasama internasional, baik itu dari negara-negara Arab dengan negara-negara di luar Arab seperti negara Amerika, negara China, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rahma Putri dan Rizky Aprilantini atas penjelasan terkait dengan materi ini. Nah, sebagaimana bisa kita lihat, kita bisa melihat bahwa kesimpulan dari Arab Spring ini bergejolak sejak awal tahun 2011 lalu menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik. Peristiwa politik penting di negara-negara Arab tersebut karena terjadi banyak faktor yang terlibat mempengaruhi, yaitu peran dari kelompok-kelompok intelektual, baik dari Tunisia, Mesir, dan Suriah, serta pengaruh dari media sosial juga. Nah, masyarakat dunia Arab meyakini bahwa kehidupan yang ideal itu adalah dengan terbangunnya sistem politik yang demokratis, maka dari itu demokratisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Arab Spring. Sebagaimana kita tahu, hal itu karena Arab Spring ini dipahami sebagai musim menjadi titik awal perubahan demokrasi di negara-negara Arab tersebut. Baiklah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita akan mendengarkan tambahan materi yang akan disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah pada hari ini, yaitu Ibu Laras. Kepada Bu Laras, saya juga persilahkan. Terima kasih Teddy atas kesempatannya. Mungkin saya kembalikan dulu ke sesi diskusi ya. Dibuka saja dulu sesi diskusi, baru nanti saya akan menjelaskan. Ya. Baik, Ibu. Nah, kebetulan terkait dengan diskusi, kita kemarin di Google Form kita sudah meminta teman-teman yang mengisi Google Form untuk menanyakan kira-kira pertanyaan apa yang akan ditanyakan ketika mengikuti acara ini. Baiklah, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah diberikan oleh teman. Sebentar. Baik. Nah, pertanyaan pertama dari Kartika Sari Dewi. Oh, maaf. Pertanyaan pertama dari Selina Nadia Oktaviani HI. Bisa dikatakan bahwa banyak dari negara Arab memiliki kekayaan yang sangat melimpah dengan cadangan minyak bumi
dan lain-lainnya. Tetapi kenapa pada saat ini Arab tidak bisa menyaingi Amerika Serikat, entah di bidang ekonomi, politik, maupun militer? Kepada teman-teman saya, dipersilahkan. Mungkin Reski? Baik, di sini aku kembali pertanyaan dari Nisri yang bertanya mengenai yang tadi sampaikan tadi. Nisrina itu menanyakan apakah Arab itu bisa nyanyi Amerika Serikat. Nah, di sini kalau ya Halo, Rama Putri. Oh, seperti ini. Halo, tes, tes. Oke, maaf tadi ada baik, mohon maaf tadi ada kesalahan jaringan di kami. Di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari apakah negara di Timur Tengah atau Arab itu ekonomi, kalau dari segi ekonominya itu sendiri kami dapat mengatakan bahwasanya mungkin bisa negara Arab menyaingi Amerika Serikat dikarenakan negara Arab kan ini kayak akar minyak, di mana Amerika Serikat itu sendiri masih bergantung dengan minyak di negara Arab atau di Timur Tengah tersebut. Dari segi ekonomi, kedepannya kami harapkan mungkin perlahan-lahan negara-negara di Arab itu bisa menyaingi Amerika Serikat. Tetapi kalau dari sisi politiknya, menurut kami itu cenderung sulit karena politik di Arab kan dikuasai oleh sistem monarki atau kerajaan, sedangkan Amerika Serikat yang kita ketahui sistem demokrasi yang mereka agung-agungkan dan banyak juga digemari oleh negara-negara lainnya termasuk di Indonesia. Terus Amerika Serikat juga mengagungkan nilai-nilai kebebasan atau liberal. Jadi dari sisi ini mungkin sulit sekali untuk menyaingi dari sisi Amerika Serikat tersebut. Kemudian dari sisi militer, menurut kami juga Arab cenderung sulit untuk menyaingi negara Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat saja banyak sekali mengirimkan bantuan militer ke negara-negara Arab. Hingga saat ini, negara-negara Irak, kemudian negara-negara Iran, masih banyak sekali pangkalan militer Amerika Serikat di sana. Kepada saudara Nisrina, apakah jawabannya bisa diterima? Bisa, terima kasih, Oke, Kak. sama-sama. Sepertinya Nisrina tidak ada di room ya. Kemudian saya lanjutkan ke moderator untuk membacakan pertanyaan selanjutnya. Ada Nisrina dari itu. Nisrina ada Oktaviani Hayuntan 2020. Terima kasih banyak ya, Nisrina. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan membacakan dari salah satu pertanyaan dari teman kita, tapi sudah tidak di HI Untan lagi. Irfan Saputra dari UNEJ, di mana sih UNEJ? Oke. Pertanyaannya adalah, apa yang mendasari terjadinya Arab Spring di kawasan Timur Tengah? Dan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kejadian Arab Spring bagi bidang energi dan migas dunia? Kepada teman-teman, saya persilakan untuk jawab. Baik, terima kasih Teddy atas pertanyaannya. Jadi untuk dari jawabannya sendiri,
Tadi kan sudah dijawab ya untuk yang mendasari terjadinya Arab Spring tadi karena adanya pergolakan untuk melakukan tindakan demonstran akibat adanya rezim otoriter. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih dampak yang ditimbulkan oleh kejadian Arab Spring bagi bidang energi dan gas dunia? Nah, baiknya adalah dari adanya fenomena Arab Spring yang terjadi pada negara-negara Arab tadi, itu membuat beberapa negara-negara yang sebelumnya tertutup sistem dari pemerintahannya untuk melakukan tindakan kerjasama di baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya, mereka sekarang menjadi lebih terbuka. Seperti halnya bukti dari kehadiran dari organisasi kerjasama Islam. Meski mereka masih melakukan kerjasama atas dasar kesamaan yang dimiliki antar kedua negara tersebut, baik dari sisi geopolitiknya, namun sebenarnya ini juga menjadi sebuah inovasi yang lebih terbaru karena jaringan kerjasama mereka lebih terbuka, baik itu di prospek di bidang ekonomi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, dengan kehadiran juga sumber daya alam yang besar baik di bidang energi maupun migas dunia yang ada di negara-negara Arab tadi, ini menjadi sebuah potensi yang lebih baik untuk kinerja negara ke depannya, karena kita tahu bahwa status quo yang ada saat ini, setiap negara tersebut saling bergantungan, baik melakukan tindakan ekspor ataupun impor untuk saling menutupi kecukupan kebutuhan mereka satu sama lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya, Cici. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Fatima. Apakah suatu revolusi memiliki teknisnya tersendiri untuk dapat membangkitkan suatu nilai yang terdapat di suatu budaya? Bagaimana? Silahkan jawab. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Fatima. Apakah revolusi itu memiliki nilai teknisnya sendiri di setiap negara berkaitan dengan budaya? Tentu saja menurut kami ini memiliki teknisnya sendiri karena negara-negara itu kan memiliki budaya yang berbeda. Kemudian masyarakatnya juga memiliki karakteristik yang berbeda. Maka dari itu cenderung memiliki revolusinya sendiri. Walaupun revolusi itu sebenarnya menurut kami tujuannya sama-sama ingin merubah suatu keadaan menjadi lebih baik. Nah, misalnya di sini kami kaitkan dengan adanya revolusi Prancis pada tahun 1905. Dengan adanya revolusi Prancis itu kan terjadi karena adanya pemisahan nih antara negara dengan agama. Itu berawal dari adanya konflik antara agama Kristen sama agama Katolik. Nah, selanjutnya dengan adanya hal tersebut, Prancis hingga saat ini memilih sistem sekuler tersebut, adanya pemisahan agama dengan negara. Dengan adanya karakteristik budaya masyarakat Perancis yang cenderung lebih liberal ataupun terbuka. Nah, kalau untuk contoh yang terdekat revolusi di sekitar kita, misalnya revolusi yang terjadi di Indonesia, di mana sebagai yang kita ketahui, revolusi Indonesia kan itu dimulai pada zaman Soeharto kan, pada tahun 1994, itu juga disesuaikan dengan adanya keadaan masyarakat Indonesia itu sendiri, walaupun tujuannya itu sama-sama ingin mencapai suatu perubahan yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Rama Putri atas jawabannya. Jadi sebagaimana yang dikatakan sama Rama Putri bahwa iya, revolusi itu memiliki teknis tersendiri dapat membangkitkan suatu nilai ataupun dapat memisahkan nilai-nilai yang ada di dalam sebuah negara. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Tania Salsa Fadila. Bagaimana revolusi Arab Spring di Timur Tengah dapat mempengaruhi dunia? Akan dijawab. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Restania. Bagaimana revolusi Arab Spring Timur Tengah itu mempengaruhi dunia internasional sama Indonesia? Kalau dari segi dunia internasional sendiri, menurut kami Arab Spring itu mempengaruhi perkembangan arah politik masing-masing negara. Dikarenakan dengan adanya Arab Spring atau pergolakan dengan adanya penumbangan rezim-rezim militer itu menjadi memudahkan negara-negara lain tuh masuk atau mengintervensi negara-negara di Arab. Kalau dahulu kan mereka cenderung bersifat tertutup, maka pengaruhnya bagi dunia internasional itu seperti pihak asing, seperti PBB ataupun lembaga-lembaga lainnya itu menjadi lebih terbuka dan lebih mudah masuk ke dalam masalah internal Arab. Tentu saja ada kepentingannya. Nah, kalau di Indonesia itu sendiri, menurut kami itu sangat juga mempengaruhi idealisme masyarakat Indonesia dengan adanya peristiwa Arab Spring. Dikarenakan dengan adanya peristiwa Arab Spring tersebut dapat menginspirasi
terjadinya perubahan juga di Indonesia. Mungkin dengan ada rezim ataupun rezim yang otoriter ataupun mengekang kebebasan berpendapat, akibatnya ada Arab Spring itu kan membuka agar masyarakat dapat bisa mengeluarkan ide-idenya. Maka hal tersebut secara tidak langsung dapat menginspirasi masyarakat Indonesia mengenai peristiwa Arab Spring tersebut. Mungkin itu saja dari saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rama Putri atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Uti Kavi Al-Akpa Hayuntan 2019. Apakah Arab Saudi akan dapat menjadi salah satu negara yang dapat menguasai dunia di masa yang akan datang? Wah, gimana nih? Oke, baik Teddy, terima kasih atas pertanyaannya. Saya langsung saja coba menjawab. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan iya atau tidak, karena kita bukan penentu ya untuk mengatakan bahwa Arab Saudi bisa menjadi negara yang menguasai dunia di masa yang akan datang. Karena kita melihat kondisi negara di dunia ini beragam dan terdiri dari berbagai background, agama, budaya, dan perspektif ideologi yang berbeda. Terlebih lagi, negara Arab ini masih bergantungan pada potensi kerjasama dengan negara lain. Ia masih belum bisa dikatakan sebagai satu-satunya kekuatan unilateral pada konteks dunia internasional. Karena kita melihat bahwa masih ada negara Amerika Serikat di sana yang kuat dengan 800 pangkalan militernya. Kita juga bisa melihat bahwa masih juga ada negara China di luar sana yang juga sedang mantau dan juga sedang berusaha untuk menguatkan perekonomian raksasa dia di kawasan negara lain seperti Asia Tenggara. Dan oleh karena itulah ini menjadi beberapa alasan dasar yang mengatakan bahwa Arab Saudi belum tentu bisa menguasai dunia di masa mendatang. Tapi kalau misal dilihat dari segi potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Arab Saudi ini, memang dia kaya akan minyak buminya. Namun ia belum tentu bisa dikatakan sebagai satu-satunya yang dapat menguasai dunia hanya karena bermodalkan sumber daya alam pada minyak tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Rizky Perlentini. Ibu Laras, kita masih punya beberapa pertanyaan yang ini mau kita bacain semua atau bagaimana Pak? Kita langsung membuka pertanyaan di Ibu. Baik, sebentar. Di yang sekarang audiens ada yang ingin bertanya atau tidak? Yang audiens saat ini yang sekarang, yang bisa secara langsung untuk bertanya, ada tidak? Boleh saya, Bu? Khalif ya? Iya, Bu. Iya. Bu. Halo, kedengaran kita buka dua penanya dulu, Bu. Ya, Teddy maaf, dua penanya saja. Nanti setelah dua bertanya, baru nanti saya yang akan menyampaikan materinya singkat seperti itu. Oke, kita sudah dapat dua penanya, satu dari Khalif Badarul dan satu dari Arab Islami. Kepada Khalif Badarul duluan, kita persilahkan. Oke, terima kasih. Itu terkait beberapa landasan dari negara-negara di Timur Tengah itu kan kita tahu bahwasanya pendidikan dan beberapa segmen seperti ekonomi dan lain sebagainya itu menjadi sebuah penghambat kenapa negara-negara di Timur Tengah itu memiliki kekayaan alam yaitu sumber daya minyak bumi, tapi negaranya itu masih terbelakang. Jika kita lihat dari beberapa negara-negara seperti Qatar, seperti Uni Emirat Arab, Tunisia dan beberapa negara maju di kawasan Asia, di kawasan Timur Tengah tersebut, kita tahu bahwasanya ada landasan satu yang memang problem ataupun yang menjadi penyebab kenapa beberapa negara lainnya itu terjadi konflik dan juga adanya kemunduran di negara-negara Timur Tengah. Bagaimana menurut kelompok kalian? Apakah negara di Timur Tengah ini bisa berubah dan juga bisa menjadi sebuah potensi besar di dunia jikalau mereka bisa menerapkan beberapa positif ataupun beberapa langkah yang dilakukan oleh negara-negara seperti Uni Emirat Arab, seperti Maroko dan Tunisia yang memang bisa dibilang lebih maju dibandingkan negara-negara tetangga lainnya. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Apakah teman-teman Rizky dan Rama Putri membutuhkan waktu untuk berdiskusi? Langsung aja, Ted, nggak apa. Oke.
Baik, terima kasih Teddy. Oke, silakan. Baik, terima kasih Teddy dan Holip atas pertanyaannya. Tadi mungkin kami coba simpulkan ya pertanyaannya tadi, berarti apakah negara-negara Timur Tengah ini bisa juga menjadi memiliki kemajuan seperti negara di Qatar ataupun Tunisia, dilihat dari perspektif pendidikan, ya. Nah, untuk melihat dari tolak ukur suatu negara tersebut bisa maju atau tidaknya itu sebenarnya menurut kami tidak melihat sepenuhnya dari bidang pendidikan, karena itu juga bisa berasal dari bagaimana budaya mereka yang bisa mempengaruhi keberhasilan tersebut. Karena kadangkala sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya dalam konteks revolusi Arab Spring ini terjadi karena mereka berusaha untuk memberikan pembaharuan sistem yang lebih demokratis agar setiap warga negara mereka bisa berkontribusi melalui idea ataupun pemikiran mereka. Jadi misalnya pada negara tersebut memiliki budaya yang tertutup atau terisolasi, maka itu juga akan mempengaruhi bagaimana proses informasi ataupun penyampaian informasi tersebut akan lambat, Olive. Nah, itu juga sebenarnya bisa saja negara Timur Tengah berpotensi untuk menjadi negara yang maju ketika budaya mereka lebih terbuka. Terbuka bukan berarti mereka terbuka begitu saja secara liberal tanpa adanya transparan, tapi tetap akan ada bentuk beberapa transparansi, baik itu yang berasal dari budaya mereka, dari konteks agama Islam, ataupun pandangan mereka dari segi budaya dan sosialisasi masyarakat di sana. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana, Khalif? Apakah sudah cukup menjawab pertanyaannya? Jadi pondasi dari sumber daya manusia di kawasan negara Timur Tengah yang memang harus diperbaiki sejak awal gitu kan. Karena emang ya problemnya itu kan orang-orang di sana itu lebih kepada karakternya yang bisa dibilang karakternya sedikit ganas ataupun karakter yang emang keras orang-orangnya gitu kan, Kiki. Terima kasih. Iya, iya benar, Olive. Iya, oke. Makasih, Olive, atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih Rizky Aplantini atas jawabannya terkait dengan pertanyaan yang diberikan oleh Khalif Badaro. Selanjutnya kita akan mendengarkan satu pertanyaan lagi yang diberikan oleh teman kita, yaitu Arum Aurel Islam. Kepada Arum, dipersilakan untuk pertanyaan. Oke, terima kasih Teddy. Singkat saja pertanyaan dari saya. Kan Suriah kan adalah salah satu negara yang terlibat dalam Arab Spring tapi belum berhasil menegakkan demokrasi. Nah, dalam hal Suriah, ini tentang kemanusiaan sih sebenarnya. Kan banyak nih negara-negara yang terlibat dalam konflik, baik itu dari Suriah, baik itu dari internal maupun eksternal gitu, atau pihak asing. Nah, dalam hal kemanusiaan, negara Suriah sudah 900.000 warga negara Suriah yang meninggal gitu akibat dari perang konflik yang ada di Suriah. Nah, sebenarnya saya mau menanyakan gimana sih kebijakan dari dunia internasional, bahkan yang saya ketahui PBB pun nggak bisa untuk kayak menanggulangi konflik kemanusiaan ini, dan sampai kapan ini terjadi. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan yang telah diberikan sama Arum, bagaimana sih caranya kebijakan yang diberikan terkait dengan permasalahan ini, karena banyak sekali sudah memakan nyawa manusia yang ada di sana. Apakah teman-teman membutuhkan waktu untuk berdiskusi? Atau langsung saja nggak Pak? Oke, silahkan Rama Putri untuk menjawab pertanyaan dari Arum Aurel Islam. Baik, terima kasih kepada Arum telah memberikan pertanyaan kepada webinar hari ini. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Arum mengenai apakah konflik di Suriah itu bisa selesai di masa mendatang. Karena PBB saja hingga saat ini yang kita ketahui mudah menyerah begitu saja terhadap kasus di Suriah tersebut. Menurut kami, konflik tersebut memang sangatlah perlu membutuhkan waktu yang lama dikarenakan banyak sekali eksistensi kelompok-kelompok lainnya di dalam negara Suriah tersebut dengan adanya konflik internal di dalam negaranya, di mana kelompok-kelompok ini berasal dari ISIS, kalau nggak salah juga terdapat eksistensinya di Suriah tersebut. Kemudian banyak juga berdatangan milisi dari Lebanon, kemudian Iran, kemudian Rusia yang ikut campur terhadap konflik di Suriah itu. Menurut kami ini sebenarnya merupakan pandangan yang sangat utopis atau utopia ya kalau menginginkan konflik ini bisa saja cepat selesaikan karena masih banyaknya pengaruh-pengaruh intervensi dari pihak asing. Dengan adanya hal tersebut mungkin seharusnya menurut kami PBB itu harus lebih tegas lagi, misalnya mempertemukan negara-negara yang menjadi pemberian bantuan terhadap
negara sudah tersebut. Misalnya dilakukan diskusi ataupun pertemuan secara langsung. Walaupun sepertinya pandangan ini sangat idealis, tetapi harapannya mungkin ke depannya PBB dapat menyelesaikannya seperti hal tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Apakah bisa terjawab, Arum? Siap, siap. Terima kasih, Tiff. Terjawab. Sama-sama, Arum. Mungkin dari Resi atau ada mau ditambahkan atau tidak? Ada sedikit. Nah, izin menjawab. Tadi kan kita juga sudah ada menjelaskan di bagian konflik yang terjadi di negara Suriah, yaitu salah satunya pembantaian pada etnis Kurdi yang termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia terbesar pada masa Presiden Bashar al-Assad. Nah, betul kata Uti tadi, betul kata Rahma tadi bahwa kegagalan PBB tersebut sebenarnya juga difaktori oleh adanya permasalahan internal seperti kelompok ISIS yang dari jaringan kelompok Al-Qaeda dan lain sebagainya. Namun selain itu juga berasal dari budaya dari negara-negara budaya dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam Suriah tersebut. Karena pasalnya mereka belum bisa menerima secara terbuka bagaimana kontekstual perubahan sistem global yang masuk ke negara mereka. Baik itu dari sisi dari budaya ataupun sisi interaksinya. Maka sebenarnya kalau kita analisis lebih lanjut, ini bukan merupakan tanggung jawab PBB sepenuhnya, karena tanggung jawab utama yang harus memerankan penyelesaian permasalahan tersebut adalah pemerintahan mereka sendiri. Meski mereka masih terbilang baru dalam revolusi Arab Spring-nya tadi, ini juga merupakan pembelajaran bagi setiap negara untuk mengatasi permasalahan internal. Dan untuk sebenarnya di PBB itu sendiri juga sudah terbentuk seperti untuk penanganan permasalahan human security ataupun permasalahan keamanan kemanusiaan. Itu juga sudah diintervensi seperti kehadiran dari negara Amerika tersendiri untuk memberikan bantuan karena ia juga memiliki pangkalan militer di negara Suriah tersebut agar bisa membantu menengahi konflik-konflik yang kecil seperti perang saudara antar warga negara yang ada di Suriah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih, Arum. Baiklah, sudah dijelaskan terkait dengan permasalahan itu. Nah, sekarang kita akan mendengarkan materi dari Ibu Laras selaku pemangku dari mata kuliah pada hari ini. Kepada Ibu, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Ini saya mau tanya ya. Nanti selanjutnya ketika kita webinar mini, saya minta tolong teman-teman yang lain mengaktifkan kameranya ya. Jangan hanya pembicara saja, biar terkesannya apa? Rame, ya. Terkesannya rame dan diskusinya jadinya komunikatif gitu kan. Jadi pembicara juga semangat seperti itu. Nah, saya apresiasi juga ya kepada teman-teman kelompok ini sudah baik dalam menyelenggarakan webinar ini dan saya berterima kasih kepada tamu yang datang, tamu peserta di luar dari kelas ini yang datang bersedia mengikuti webinar ini. Mungkin ada kegiatan atau bukan kegiatan ya, perkuliahan atau ada tugas, tapi masih bersemangat untuk mengikuti webinar mini yang diadakan oleh teman-teman ini. Baik, saya izin untuk mempresentasikan. Sebelum saya jelaskan, kita lihat dulu video Arab Spring yang terjadi ya. Jadi sebentar, saya izin untuk menampilkan presentasi. Ini teman-teman yang kelompok ini berkumpulkah atau bekerja di rumah masing-masing? Tidak, Bu. Di rumah masing-masing. Oh, tidak ya, bekerja di rumah masing-masing ya. Ada yang di daerah nggak? Di luar dari Pontianak? Ray di Medan. Ya? Saya, Bu. Siapa yang di Medan? Teddy ya? Ray. Bukan Ted, saya masih di Pontianak. Oh, Vidya, Bu. Oh, Vidya. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Jangan berkerumun ya, jangan berkumpul karena COVID ini semakin hari peningkatannya semakin lumayan tinggi gitu kan. Jadi kita juga nggak tahu kadang yang ada yang bergejala dan tidak bergejala seperti itu. Oke, tidak apa-apa, Kezia baru bergabung. Sebentar, saya akan mempresentasikan. Oke. Nah,
Wah, ini loadingnya agak susah ya. Oke. Ya, teman-teman apa sudah kelihatan tapi belum loading ya? Sudah, Bu. Sudah. Wah, ini kenapa? Oke. Sudah putar belum? Belum, Bu. Masih loading. Iya, Maaf Bu, ya. masih loading. Kita tunggu dulu. Oke, ayo teman-teman, ini video yang akan saya tampilkan dulu sebelum saya memberikan ulasan. Jelas? Teman-teman jelas videonya? Oke, sudah ya. Belum, Kelihatan, Bu. tapi suaranya belum, Bu. Mm-mm. Kenapa ya? Jelas tidak suaranya? Hanya gambar aja, Bu, sejauh ini. Suaranya nggak Oh, kedengaran. kenapa ya tidak kedengaran ya suaranya ya? Oke, gambarnya aja ya teman-teman ya. Paham, liatin gambarnya aja jadi bisa melihat fenomena Arab Spring yang terjadi seperti itu. Nah, ini Tunisia, Ben Ali ya, yang tadi disebut oleh apa? Pemateri Tunisia, Suriah dan Mesir. Ini gejala apa namanya? Triggernya dia. Nah, ini dia movement. Muncul gerakan-gerakan sosial. Nah, ini kita bayangin ya, agak mirip ya dengan Indonesia yang kemarin-kemarin sempat terjadi. Nah, masyarakatnya melakukan pemberontakan kepada pemimpin ya. Begitu, coba lihat teman-teman yang terjadi di mana? Di layar. Nah, gerakan-gerakan itu juga muncul di beberapa daerah di Timur Tengah wilayah, ke Mesir. Nah, Husni Mubarak juga karena ada pemunculan di Tunisia, akhirnya di Mesir muncul juga gerakan yang sama, melakukan pemberontakan. Jadi ada efek domino, teman-teman. Nah, Gaddafi juga di Libya. Syria ini terjadi perang sipil ya. Juga dikarenakan pemberontakan. Oke, teman-teman. Jadi oke, baik teman-teman, tadi sudah teman-teman lihat ya fenomena Arab Spring yang terjadi di Timur Tengah. Tadi yang dijelaskan oleh Rizky dan Rahma Putri itu dia mengambil tiga scoop yaitu Tunisia, Mesir, dan Suriah. Nah, itu baru ya, tetapi
dampak dari itu memberikan dampak efek domino ke berbagai wilayah-wilayah lain gitu kan. Nah, tadi saya mendengar ada pertanyaan dari siapa ya yang mengatakan bagaimana step bisa revolusi itu terjadi, gitu ya. Bagaimana step sampai terjadinya revolusi Arab Spring di Timur Tengah, gitu kan? Ada yang membahas terkait dengan sumber daya alam dan lain-lain. Tetapi teman-teman, kalau kita merunut kepada teori gerakan sosial, kenapa gerakan-gerakan sosial itu muncul? Ini menurut Annette Rahmo ya, Annette Rahmo, teori gerakan sosial. Jadi gerakan-gerakan sosial itu muncul dikarenakan ada 3 faktor. Ada 3 faktor. Pertama, pendekatan mobilisasi massa. Jadi adanya massa yang dapat bersifat kolektif, digerakkan seperti itu. Seperti itu. Kedua, adanya pendekatan framing. Pendekatan framing ini dibentuk berdasarkan adanya kesepakatan doktrin dan ideologi. Doktrin dan ideologi yang sama. Seperti itu. Ketiga, ada pendekatan struktur politik. Kondisi politik di suatu negara itu sendiri yang menyebabkan gejolak itu muncul. Nah, tadi kenapa pertama ya, itu kenapa si revolusi itu bisa terjadi, Arab Spring itu terjadi di Timur Tengah. Itu kita bisa lihat dari 3 faktor itu sendiri. Kalau dibilang dari pendekatan mobilisasi massa, gerakan-gerakan massa di akar rumput itu sudah terkolektif dengan baik karena memiliki kesepahaman ide yang sama. Kolektif yaitu nilai-nilai Islam itu sendiri. Ya kan, karena mereka memiliki rasa solidaritas yang sama. Rasa solidaritas yang sama itu bisa kita lihat dari sisi nilai-nilai konstruktivis. Nah, kenapa itu bisa dianalisis? Kenapa muncul gerakan massa yang begitu masif di Timur Tengah? Itu kita bisa lihat dari sisi konstruktivis karena ada kesepahaman nilai yang membentuk mereka sehingga terjadi gerakan itu sendiri. Nah, seperti itu. Kondisi kedua adalah pendekatan doktrin atau ideologi, yaitu nilai-nilai Islam itu sendiri. Tadi yang diangkat oleh Reski dan Rahma itu adalah Islamisme itu sendiri. Nah, itu nanti akan saya jelaskan ya, yang di luar dari ini. Saya jelaskan teori gerakan sosialnya dulu. Ketiga, ada pendekatan struktur politik. Jadi kondisi-kondisi politik yang terjadi, kondisi politik yang mana outcomes-nya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, itu dapat menimbulkan gejolak politik. Nah, itu yang juga kita alami, bangsa Indonesia yang alami yang saat ini beberapa akhir-akhir ini. Kenapa muncul gerakan-gerakan demo massa yang sangat kolektif? Itu dikarenakan tadi satu, bisa pendekatan struktur politik yang tidak baik gitu, bahwa outcomes hasil dari kebijakan politik itu tidak dapat diterima oleh masyarakat itu sendiri, sehingga muncullah gerakan-gerakan revolusi. Jadi tadi ada pertanyaan, kenapa gerakan revolusi itu bisa muncul, apa step-stepnya? Nah, itu kita bisa lihat dari teori gerakan sosial ini. Kan revolusi Arab Spring ini juga bisa kita samakan dengan gerakan sosial ya, adanya social movement di situ, seperti itu. Nah, itu terkait dengan revolusi ya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman pahami, yang untuk masyarakat Timur Tengah, kenapa terjadi Arab Spring di Timur Tengah itu dikarenakan berbagai faktor seperti itu. Nah, mungkin ada faktor ekonomi, sumber daya alam dan lain-lain, itu masuk ke dalam pendekatan struktur politik. Bahwa outcome dari kebijakan-kebijakan politik itu tidak dapat dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, pola kepemimpinan politik yang sangat otoriter, itu adalah akumulasi dari struktur politik yang tidak dapat dirasakan oleh baik oleh masyarakat di Timur Tengah itu sendiri. Oke, itu terkait dengan tadi ya revolusi. Kedua, Islamisme ini sendiri, gitu kan? Judulnya apa ya? Sebentar. Judul dari webinar ini ya. Judulnya, iya Bu, kebangkitan melalui revolusi Arab Spring di Timur Tengah. Oke, saya pengen tanya ya kepada kelompok ya, kebangkitan Islamisme yang seperti apa? Ini boleh bebas ya, yang jawab bukan bisa tidak hanya Rizky dan Rahma. Kebangkitan Islamisme yang seperti apa di Timur Tengah itu sehingga menyebabkan revolusi ya? Iya, benar nggak sih?
Iya, Bu. Oke, kebangkitan Islamisme yang seperti apa? Fenomenanya, contohnya itu seperti apa? Lebih fokusnya seperti apa? Oke. Saya lebih ingin mendengar di antara kedua, selain dari Rizky dan Rahma ya, karena ini kan kelompok. Mungkin bisa dijawab dulu. Oh, lagi berdiskusi ya? Oke, baik, Bapak. Oke, baik, sudah. Oke, teman-teman, nilai Islamisme yang terlihat dari kebangkitan nilai Islamisme dalam Revolusi Arab Spring. Berarti logikanya di dalam Revolusi Arab Spring itu kita dapat melihat nilai-nilai Islamisme yang bisa kita lihat. Itu bisa dari simbol, mungkin ada gerakan kelompok-kelompok kecil gitu kan istilahnya kan. Nah, itu adalah salah satu kebangkitan Islamisme itu sendiri seperti itu. Nah, mungkin dari kelompok satu bisa apa namanya menjawab. Oke Bu, boleh saya jawab? Iya, boleh, silakan. Nah, kalau menurut kelompok kami adalah kebangkitan Islamisme itu seperti bersatunya suara rakyat kaum Islam di Suriah. Mereka kumpul di titik lapangan hari Jumat waktu itu sebagai bentuk unjuk rasa pada rezim otoriter di Suriah. Jadi, karena mereka merasa mempunyai satu identitas, mereka merasa hal ini membuat nilai solidaritas mereka bangkit kayak gitu. Nah, nilai solidaritas ini dalam gerakan Islamisme kayak gitu, Bu. Terus kalau ada juga di salah satu jurnal yang tadi udah dijadikan pembanding, Islamisme ini adalah bentuk fenomena modern dalam kelompok Islam seluruh dunia yang menggambarkan ekspresi politik dan sosial yang tujuannya adalah untuk mengintegrasikan Islam dalam politik, urusan negara, ekonomi, dan hukum kayak gitu, Bu. Nah, jadi budaya ini diperlukan untuk menjadi pemersatu bangsa-bangsa, untuk menyatukan ini loh yang pengen kita kejar kayak gitu dalam aksi yang mereka lakukan. Mungkin kayak gitu, Bu. Oke. Coba Vidya mungkin bisa ditampilkan ya PowerPoint-nya lagi ya. Ditunjukkan di slide yang Islamismenya itu ya. Saya minta tolong mungkin bisa ditampilkan lagi. Baik, Bu, sebentar. Iya.
Oke, Vidya saya minta di slide paling bawah yang ada nilai-nilai Islamisme itu ya. Nah, kayak keberadaan maaf tadi. Nah, keberadaan Islamisme, Islam menjadi bagian dari gerakan sosial melalui ideologi yang dikenal sebagai Islamisme. Jadi pada saat itu gitu kan ya, ada semangat jadi Islamisme ini juga bisa menjadi semangat gitu kan, nilai-nilai yang menyatukan bangsa-bangsa masyarakat Islam dari efek keterpurukan dan lain-lain, tetapi nilai Islamisme itu lebih identik kepada politik Islam itu sendiri, seperti itu kan ya. Islamisme dikenal sebagai fenomena modern dalam kelompok Islam. Nah, teman-teman, tadi saya bilang kepada teman-teman kebangkitan nilai Islamisme dalam revolusi Arab Spring itu bisa kita lihat dari banyaknya muncul gerakan-gerakan organisasi Islam untuk menyerukan Arab Spring. Itu bisa dilihat dari mana, teman-teman? Itu bisa terlihat dari contohnya adalah organisasi Islam Ikhwanul Muslimin. Nah, Ikhwanul Muslimin itu dengan backgroundnya nilai-nilai Islam itu sendiri. Gerakan itu dibentuk atas dasar ingin mengakhiri penindasan dari diktator, dari rezim yang otoriter. Itu Ikhwanul Muslimin ya. Walaupun sepanjang perjalanan ini banyak sekali pro dan kontra terhadap gerakan tersebut. Bahkan dari masyarakat Timur Tengah itu beberapa ada mengatakan, dari Arab Saudi mengatakan bahwa Ikhwanul Muslimin itu bukan merupakan organisasi Islam, dia lebih kepada kelompok teroris, bahkan ya gerakan-gerakan yang begitu masif. Tetapi dilihat dari sejarahnya, histori munculnya Ikhwanul Muslimin ini awalnya adalah untuk menghentikan adanya rezim diktator yang sudah lama di Timur Tengah itu sendiri, seperti itu. Nah, itu bisa dimasukkan ya teman-temannya, salah satu nilai dari Islamisme yang muncul, yaitu adalah munculnya organisasi-organisasi Islam yang ingin menyuarakan terkait dengan banyak faktor gitu kan ya, terkait dengan masih diktatornya pemerintahan pada saat itu, kondisi sosial politik dan ekonomi, seperti itu. Islamisme sebagai instrumentalisasi Islam oleh individu, kelompok maupun organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Nah, Islamisme ini bisa bersifat positif dan bisa juga bersifat negatif. Bersifat negatif jika sudah mengarah kepada kepentingan-kepentingan yang sangat politik, seperti itu, yaitu menggunakan kelompok-kelompok Islam itu untuk mencapai kepentingannya, kepentingan interest group lah kalau bisa ya, atau dengan kepentingan-kepentingan tertentu yang sifatnya jangka pendek, bukan jangka panjang, seperti itu. Oke, itu saja ya teman-temannya yang bisa saya sampaikan, bahwa saya ingin bertanya aja terkait dengan kebangkitan nilai Islamisme. Nah, sebenarnya agak berat ya kalau nilai itu ya, lebih baik sih kebangkitan Islamisme aja. Kebangkitan Islamisme itu bisa dilihat dari banyak fenomena, yaitu dari sisi individu, dari sisi kelompok, ataupun dari sisi organisasi. Nah, nanti teman-teman bisa mengklaster lagi tuh, yang mana, kelompok yang mana, individu yang mana, organisasi yang mana. Karena pembahasan ini sebenarnya masih sangat general, tapi kurang lebih sudah benar ya, sudah baik. Oke, saya kembalikan kepada moderator ya. Baiklah, terima kasih Ibu atas tadi masukannya, terus juga koreksiannya terkait dengan kelompok kami. Baiklah, sekarang sesi untuk tanya jawab dan sesi untuk pemateri sudah selesai, dan akan saya kembalikan kepada MC. Stefani Valencia Alim, dipersilahkan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Laras dan kepada Teddy Chandra sebagai moderator. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengingatkan kepada para peserta webinar untuk mengisi formulir evaluasi yang telah dikirim linknya di grup untuk mendapatkan sertifikat. Nah, yang terakhir adalah sesi dokumentasi. Yang belum buka kameranya mungkin boleh dibuka. Yang cantik dan ganteng. Teddy Chandra, boleh tolong screenshot? Oh, hey. Oke, baik. Oke, bebas Sudah ya. buka kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, sudah ya. Sekali lagi dong. Ya, sekali lagi, mungkin gaya bebas ya. Ya bebas. 1, 2, 3. Cuma dapat 3 Baik, orang. terima kasih sekali lagi semuanya, terutama kepada Ibu Laras yang telah menyuruh kami untuk membuat webinar sehingga webinar ini terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kepada kelompok 1 atas kerjasamanya, serta para peserta webinar yang telah datang. Sampai berjumpa di webinar lainnya. Dadah. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya izin untuk live dari room ya. Ya. Terima kasih Bu. Selamat beristirahat. Oke. Untuk teman-teman semua yang pertanyaan belum dijawab, nanti di PC sama Kiki atau Uti ya jawabannya, karena kita sudah siapkan jawabannya. Makasih teman-teman 19, teman-teman 18. Wow, Muhammad Fikri, rambutnya panjang banget. Izinnya saudara-saudara. Irfan, mau lihat muka Irfan dong. Kenapa sih? Udah keluar semua. Masih di record. Video. Jadi. Makasih ya Bang Tara. Izin live kawan-kawan. Makasih Bang Irfan. Izin live kawan-kawan. Makasih Bang Lukman. Bang Lukman. Makasih Andi. Makasih Charlie Jul. Makasih ya tadi pertanyaan keren dari Uti Khalifa. Kaviani. Reko emang tak pulang ke Medan. Dan masih di record. Hai record. Masih di Pontianak. Emang tak pulang dari kemarin-kemarin, Re? Enggak. Terus ngapa lah kau sampai balas chat tuh lama bener, Re? Di sini susah jaringan di Pontianak nih. Cuman kau ya tinggal di Pontianak nih ya. Bohong banget Bang Reni. Terus. Masih di record kan ya? Masih. Makasih Kezia. Makasih Bang Ivan. Makasih Fikri, Fadila.